Shalom, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mengikuti pada saat ini. Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, karena Tuhan itu mencintai kita. Kita ada hari ini itu semua karena kemurahan-Nya. Cintanya Tuhan terlalu besar buat kita. Pesan Tuhan lewat saya hari ini adalah tentang kekuatan cinta. Mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16, ayat yang gak asing lagi buat kita orang-orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan karena begitu besar cinta Allah akan kita. Kita diselamatkan hari ini menjadi orang-orang yang merdeka. Hidup tidak di bawah maut, tetapi kita memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, semata-mata karena kasih Allah yang begitu besar. Dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia rela menyerahkan nyawanya. Itu sebagai bukti bahwa Dia begitu mencintai kita, meskipun kita adalah orang berdosa. Cinta Tuhan, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Bukan kasih karena titik-titik. Kita sebenarnya bukan orang yang layak. Ketika kita ditebus hidup kita ini belum menjadi orang yang benar. Kita ditebus bukan karena kita baik. Kita orang yang mungkin memiliki kasih yang luar biasa. Kita orang yang bermurah hati, bukan karena itu. Tuhan menebus kita pada saat kita ini berdosa. Kita diselamatkan, kita diangkat dari dosa, kita diangkat dari maut, dipindahkan kepada hidup yang kekal. Itu semua karena kekuatan cinta yang luar biasa untuk kita. Tuhan tidak minta balasan apa-apa dari kita anak-anaknya. Tuhan ingin berpesan pada saat ini bahwa Tuhan ingin kita membagikan kasih itu, cinta itu kepada sesama kita, orang-orang yang kita lihat. Karena kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan, tidak bisa, terlalu mahal harganya. Yaitu harga salib, harga nyawa, harga darah. Kita tidak bisa membalas. Tuhan hanya ingin kita melakukannya itu untuk orang lain. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah firman Tuhan. Mungkin kita berkata, "Aku tidak membenci kok saudaraku." Saudara itu maksudnya siapa aja? Orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Orang tua kita, mertua kita, saudara kita, saudara ipar kita, anak kita, suami kita, istri kita, atau sesama kita yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita temui, yang kita lihat di dunia ini. Itu loh yang Tuhan maksudkan. Bagikan kasih itu kepada mereka. Mungkin kita bilang, "Aku gak membenci orang tuaku, aku gak membenci mertuaku, mantuku, istriku, suamiku." Mungkin. Tetapi kita tidak peduli atas hidup mereka. Itu berarti kita tidak mengasihi mereka. Kita berarti membenci mereka.
Kasih atau cinta itu bisa dibuktikan lewat tindakan dan perbuatan kita. Andai kata Tuhan Yesus bilang, aku mencintai kalian semua, aku mencintai semua umat manusia. Tapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak menyerahkan nyawanya. Apa jadinya kita? Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia menunjukkan dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Tuhan pun ingin kita pun melakukan seperti itu kepada orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Gak jamin. Mungkin kita saat ini sebagai pendeta, hamba Tuhan yang besar. Mungkin kita terkenal, semua orang tahu kita. Mungkin kita pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan, totalitas sebagai full time. Mungkin kita melayani sebagai pendoa seperti saya. Atau apapun yang kita lakukan, seolah-olah kita berkata, aku melakukan sebagai bukti aku mencintai Tuhan. Maaf. Tuhan ingin berpesan hari ini. Bukan itu yang utama yang aku kehendaki. Kalau apa yang sudah kita lakukan kelihatan hebat, mungkin khotbah-khotbah kita luar biasa, tetapi kita mengabaikan orang tua kita. Ketika kita diberkati hidup dalam kelimpahan, orang tua kita masih hidup di dalam keprihatinan, hidup dalam kesusahan, kekurangan. Mungkin saudara kita atau mertua kita hidup di dalam kesukaran. Kita nggak peduli pada mereka. Meskipun kita tidak membenci mereka seolah, tapi perbuatan kita itu berarti kita ini membenci mereka. Itu di mata Tuhan, penilaian Tuhan untuk kita. Karena itu dikembalikan lagi kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita tersinggung dengan semuanya itu? Puji Tuhan. Kalau kita merasa terusik, terganggu dengan semua ini, itu bukti bahwa kita masih mau berubah. Ketika masih ada kesempatan, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Belum terlambat. Tapi segera lakukan. Mungkin kita masih sebagai orang yang mungkin kita juga hebat di mata orang. Tetapi kita masih terus konflik dengan saudara kita. Gak mau mengalah. Kita masih saling menuntut, membenci saudara kita, mertua kita, dan sebagainya. Itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita ini sebagai pendusta. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ini firman Tuhan yang semakin tajam dan keras buat kita. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena pengorbanan Kristus. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini firman Tuhan begitu jelas. Saya berharap kita semua ketika mendengar firman Tuhan, ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur, responi dengan cara berubah. Belum ada kata yang terlambat. Ketika masih ada hari ini, kita masih mendengarkan firman Tuhan, kita masih beroleh kemurahan, kita diberikan kesempatan hidup hari ini. Berarti kita harus merubah apa yang tidak baik. Mungkin selama ini kita terlena dengan kegiatan hal kerohanian, seolah-olah kita sudah melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan.
Tapi Tuhan itu tidak mau kita seperti itu. Nak, prakteklah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lewat orang-orang yang ada di sekitarmu, yang sudah aku tempatkan di sekitarmu, itulah yang Tuhan mau. Supaya kasih Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan tidak panjang mungkin. Tapi ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Anda dan saya. Segera responi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam SOS yang akan datang.